Ngeri-ngeri sedap, one of the newest, latest Indonesian movies already watched by 1.5 million people in Indonesia. And to know more about these Bataknis movies, let's have a chat with the director, Beni Dion Rajaguguk, and one of the cast, Tika Pangabean. Kalau gitu kita langsung aja ya, Bang Beni, Mbak Tika. Ya. Oke. Pertama-tama kita mau say congratulations nih buat Bang Beni, Mbak Tika atas filmnya sudah mencapai 1,5 juta penonton. Nah, ini kita ngomongin film Ngeri-Ngeri Sedap, boleh dong. Kita mulai dari Bang Beni dulu mungkin kali ya. Kita boleh dong Bang Beni ceritain nih awal pembuatan cerita Ngeri-Ngeri Sedap. Nah kan kalau film ini sebenarnya idenya udah lama nih, dari 2014 sampai 2015 sampai akhirnya kemarin mau diproduksi, ketunda sama COVID segala macam sampai akhirnya wah kita bisa nonton. Boleh diceritain nggak sih gimana sih sampai akhirnya film ini tuh ada dan kita bisa nonton bareng-bareng? Oke, jadi 2014 saya dan beberapa teman, ada Boris Bokir, Gita Bebita, sama Lolo, itu kita syuting sebuah film. Tapi kita ini sebenarnya udah temenan, di real life kita udah temenan. Lalu kita disatukan dalam sebuah project film. Nah, judulnya Comic 8 Casino King. Waktu syuting itu tuh kita jadi sebuah geng, dan kita di situ bercanda, seru kali ya kalau bikin film yang pemerannya kita berempat gitu. Nah, itu akhirnya men-trigger untuk mencari ide. Lalu berkembang, idenya berkembang dan berusaha untuk mencari banyak kayak ketemu PH mana, lemparin idenya, Pak mau produksi film begini nggak? Ketemu PH mana lagi, produksi film ini nggak? Lalu masih susah untuk tembus gitu karena ada banyak faktor kan, terutama juga karena kami masih sangat awal di karir itu, jadi memang wajar sekali untuk susah mendapat kepercayaan gitu. Lalu ceritanya berkembang dan 2019 akhir skenario draft pertamanya sudah jadi. Lalu ada sebuah PH yang pengen memproduksi tapi karena COVID berkali-kali ditunda. Dan kemudian di pertengahan 2021 Ernest Prakasa dan Dipa membuat sebuah PH baru namanya Imaginary. Lalu PH itu mendapatkan ajakan dari Angga Sasongko untuk memproduksi sebuah film. Kemudian mereka terpikir untuk mengeksekusi ide yang sudah lama tersimpan ini. Dan akhirnya di pertengahan 2021 kita mulai berproses mempersiapkan produksi, reading dan segala macam produksi sampai akhirnya kita syuting di akhir November sampai mid Desember, dan 2 Juni kemarin filmnya sudah tayang dan sampai saat ini masih tayang di bioskop. Nah, tadi udah dibilang soal Ngeri-Ngeri Sedap. Kan yang Ngeri-Ngeri Sedap ini sebenarnya ada dua, Mbak Domu sama Pak Domu kan. Iya. Boleh diceritain nggak sih proses pemilihan karakternya itu dan kenapa akhirnya Bang Beni mempercayakan karakter ini tuh ke Katika sebagai Mak Domu dan Arswendi Bening Suara sebagai Pak Domu. Oke. Jadi seperti yang aku cerita tadi, untuk karakter anak sudah ketemu sejak lama, bahkan ketemu karakter anak dulu baru bikin cerita. Dan kemudian karena aku berpindah ke belakang layar, akhirnya karakter yang harusnya aku mainkan digantikan oleh Indra Jegel. Nah, dalam proses penyusunan naskahnya berkembang, ternyata kita butuh karakter bapak dan ibunya gitu. Yang secara skenario adalah karakter yang punya tingkat kesulitan yang tinggi gitu. Karena mereka membawa beban drama dan juga membawa beban komedi. Sehingga dari awal prioritas pertama adalah kemampuan acting. Jadi ingin sekali kedua orang tuanya ini adalah dimainkan oleh orang-orang yang sudah punya pengalaman acting yang tinggi itu. Dan juga punya kedekatan dengan budayanya gitu. Jadi aktor besar yang punya darah Batak gitu. Akhirnya begitu syarat ini muncul, hanya ada 2 nama yang muncul di kepala gitu. Untuk Mama diperankan oleh Tika Panggabean, untuk Bapak diperankan oleh Arswendi Bening Suara Nasution. Yang bahkan saya juga belakangan baru tahu dia ternyata Nasution gitu. Jadi setelah proses pencarian, ngobrol dengan orang-orang, siapa ya aktor besar yang sudah matang, yang punya darah Batak, dan akhirnya muncullah nama ini. Dan jujur sekali kami tidak punya opsi sebenarnya. Jadi kalau mereka tidak mau, mungkin filmnya nggak jadi. Berarti gitu. Ini posisinya Katika ini penting banget berarti di film ini. Nah, kita beralih ke Katika nih.
sebagai Mak Domo, proses pendalaman karakter sebagai Mak Domo itu kayak gimana nih? Kalau kayak lihat nih kayak bener mama kali kalau di film itu. Ada tantangan tersendiri nggak, Kak Tika? Proses pendalaman karakter ini sih sebenarnya juga berlangsung selama praproduksi ya. Jadi reading gitu. Reading kita cukup banyak ya Ben gitu loh. Iya. Dan ada saatnya yang ketika kayaknya sih porsi aku dan Bang Wendy untuk reading bertiga saja dengan Bene itu cukup banyak juga. Di situ Bene juga banyak sekali mengarahkan Mama tuh seperti apa, karakternya harus bagaimana, termasuk juga Bang Wendy. Jadi dalam perjalanan reading itulah aku mendalami karakter ini. Kalau dibilang tantangan, jelas tantangan sekali. Karena tiba-tiba aku menjadi ibu dengan 4 anak yang sudah besar-besar gitu kan. Memang beda umur kami cukup signifikan sih, aku dengan 4 anak ini. Tapi dalam karir kami masing-masing kan kita masih sering ketemu ya, kelihatannya seperti teman main gitu kan. Jadi emang betul-betul aku harus kemudian kayak menanamkan dalam hati dan pikiran bahwa Boris dan kawan-kawan ini adalah anak aku gitu loh, walaupun usianya mereka sepertinya tidak jauh dengan aku. Nah itu tantangan banget. Terus udah gitu tantangan lainnya lagi adalah seperti mungkin Mas sudah lihat di beberapa wawancara Bene tuh strict banget ya. Jadi kita tuh nggak boleh komikal, kita nggak boleh improvisasi, bahkan kita nggak boleh mengganti line kalimat itu. Itu tantangan banget sih. Dan tapi justru karena Bene sangat strict dengan skripnya dia, jadi ya itu dia. Jadi itu jadi sebuah tantangan yang menyenangkan buat aku. Termasuk juga tantangan paling berat tuh masalah logat, masalah aksen itu yang paling berat ya Ben ya. Karena aku terutama aku tuh udah lahir dan besar di Jakarta. Nah, tapi semuanya dibimbing terus sama Bene, dan kalau untuk pendalaman karakter sesekali Bang Wendy juga ikutan ngasih tahu, nih kalau ibu harus begini segala macam, dan aku mengamati ibu aku, terus juga berpikir mengamati kalau ibu yang udah punya anak udah segede gini dengan permasalahannya tuh harus seperti apa. Jadi semuanya tuh coba aku rangkai di dalam otak aku untuk membentuk karakter si Mak Domo ini. Nice banget. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Bang Bene lagi nih. Bang Bene, jadi kita nih si Today coba ngulik-ngulik dan kita nemu fakta menarik dari proses syutingnya Ngeri-Ngeri Sedap ini. Katanya nggak ada satu gambar pun yang dibuang dan menggunakan satu kamera dalam waktu 16 hari proses syuting. Correct me if I'm wrong ya, kalau ini bener apa enggak. Nah, ini kenapa bisa dan caranya gimana nih Bang Bene bisa milih gambar dan yang mana akhirnya? Pokoknya ceritanya gimana sih Bang itu sebenarnya? Iya, jadi bukan gambar ya, scene. Tidak ada satu scene pun dibuang. Jadi biasanya kalau kita syuting film tuh jadi film kan ditulis 3 kali, saat menulis skenario, saat syuting, dan saat editing. Nah seringkali ketika ngedit kita merasa scene ini tuh terlalu draggy atau tidak kuat, atau ini tidak perlu karena ini hanya memanjangkan durasi tadi ya, tapi tidak ada nilai tambah seperti itulah. Nah, yang beda dari proses penulisan Ngeri-Ngeri Sedap, karena dari awal aku tahu bahwa ini tuh akan sulit mendapatkan investor yang rela memberikan keleluasaan dana gitu. Karena proyeknya sangat segmented, sangat lokal, sehingga dia membatasin pasarnya gitu. Walaupun ternyata saat ini tidak terjadi, tapi dari awal pembuatannya pasti ada niat itu. Sehingga saat menulis skenarionya, aku berpikir bagaimana caranya skenario ini bisa dieksekusi dengan budget semurah mungkin. Jadi saat menulis itu sudah memikirkan, oke, tidak boleh pakai lokasi begini karena lokasi ini mahal. Oke, tidak boleh pakai lokasi ini karena lokasi ini mahal. Oke, tidak boleh bikin scene ini karena scene ini mahal. Jadi proses kreatifnya sudah disiapkan untuk se-efektif dan efisien mungkin, termasuk juga dalam pembuatan scene. Makanya tidak ada satupun dalam scene film ini yang dibikin tanpa ada tujuannya memajukan plot gitu. Semuanya harus benar-benar dibikin untuk kepentingan cerita gitu. Nah itu juga kayaknya yang membuat sehingga ketika editing kita tidak merasakan ada satu scene pun yang sia-sia gitu. Semua scene ini penting. Jadi alasannya tidak ada
scene yang dibuang karena memang dari penulisan sudah memikirkan untuk semuanya efektif dan efisien gitu sih. Terakhir nih, lewat film Ngeri-Ngeri Sedap, kita dari Kak Tika dulu deh. Lewat film ini, apa sih yang pengen diceritain untuk para penonton? Apa sih yang pengen disampaikan ke para penonton melalui film ini? Dari Kak Tika dulu sebagai pemain. Yang ingin disampaikan kalau kita udah nonton tentunya adalah masalah keluarga ya, adalah tentang keluarga gitu loh, bahwa nggak ada keluarga yang sempurna sebenarnya. Semua keluarga pasti punya isu, semua keluarga pasti punya konflik, dan itu nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa banget karena itu bagian dari dinamisa kehidupan berkeluarga. Tapi ketika masalah kemudian dianggap udahlah nggak apa-apa gitu kan, kita nggak pernah tahu, mungkin ada anggota keluarga yang kemudian memendam, kemudian terluka karenanya. Jadi kalau saya lihat Bene membuat film ini adalah dia ingin menyampaikan setiap permasalahan yang ada dalam keluarga tuh baiknya dibicarakan, diselesaikan. Emang waktu untuk semua keluarga tuh beda-beda. Ada waktu itu saya pernah bilang ada keluarga yang habis nonton film ini kemudian langsung membereskan masalahnya. Ada yang kemudian harus menunggu sekian lama, nggak apa-apa. Tapi memang sebuah persoalan itu kalau misalnya dibiarkan dia akan jadi snowball ya, jadi banyak, jadi menumpuk gitu loh. Dan mudah-mudahan film ini bisa memberikan sebuah gambaran bahwa saatnya di dalam anggota keluarga tuh untuk saling mendengar, saling berempati. Oh mungkin ibunya capek, mungkin bapaknya juga punya latar belakang. Oh anak-anaknya kenapa gitu. Kayaknya sih itu yang kurang lebih ingin disampaikan oleh Bene lewat film ini. Ya nggak Ben? Bang Bene gimana? Kan ini idenya udah lama nih. Apa sih yang pengen disampaikan lewat film ini Bang Bene? Oke, mungkin dari segi-segi nilai atau kekeluargaan, poin-poin tentang keluarga sudah disampaikan oleh Kak Botik. Kalau aku juga pengen ada misi lain bahwa pengen memberikan warna untuk industri film Indonesia. Kita harus mengakui industri film Indonesia itu sudah maju, sudah mampu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, sudah tidak lagi bisa diteror dengan mudah oleh film-film Hollywood, film-film luar. Tapi kita harus mengakui bahwa film Indonesia itu masih sangat Jakarta sentris dan Jawa sentris gitu. Kalaupun ada film yang berlatar budaya, kebanyakan masih tentang budaya Jawa gitu. Dan harapannya dengan munculnya film ini, dan puji Tuhan alhamdulillahnya ternyata juga berhasil mendapatkan penonton, ini akan memberikan warna kepada industrinya. Sekarang orang bisa menonton film tidak hanya lagi tentang POV orang Jakarta dan POV suku Jawa, tapi mereka berpikir bahwa oh ternyata kalau kita bikin film dengan budaya Batak ada kok penontonnya. Jadi aku berharap ke depannya akan ada lagi film budaya, film nasional yang berlatar belakang budaya Padang, berlatar budaya Sulawesi, Kalimantan, Papua, NTT, NTB, Bali gitu. Sehingga kita merasa bahwa budaya kita yang kaya ini bisa dengan mudah dipelajari dalam produk sinema audiovisual. Oke, sebagai closing, boleh nggak ngasih ajakan buat para penonton yang belum nonton, udah 1,5 juta, kayaknya bisa nonton, ada nggak ajakan nih buat para penonton? Dari Bang Bene dulu. Oke, kalau kalian pengen sesuatu yang cukup berbeda daripada film Indonesia biasanya, kalian bisa mempelajari karakter orang Batak, suku budayanya orang Batak, kalian bisa belajar menjadi orang yang lebih baik dalam keluarga, kalian bisa mempelajari Indonesia karena di film ini ada banyak sekali suku yang kita coba satukan, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada orang Betawi, ada orang Timur, dan rasanya ini akan menjadi cerminan Indonesia ke depannya bahwa kita seberagam apapun kita tetap harus mencapai sebuah kesatuan yang tidak saling memberikan keburukan tapi malah saling memberikan kebaikan. Makanya percayakan film Ngeri-Ngeri Sedap untuk menjadi hiburan dan juga penambah wawasan dan penambah solidaritas keindonesiaan. Yeay! Ajakannya untuk para penonton. Ya, kalau tadi Bene dari sisi itunya, kembali lagi aku dari sisi keluarganya, dari sisi filmnya ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat sebuah tontonan yang lengkap,
yang bisa bikin kamu terbahak-bahak, tapi juga menangis terseduh-seduh, dari hahaha menjadi huhuhu, tapi juga ada perasaan hangat di dalam. Silahkan nonton. Dengan senang hati kami menunggu di bioskop keluarga Pak Domo, datanglah. Yang udah nonton, silakan nonton lagi. Yang belum nonton harus nonton film Ngeri-Ngeri Sedap. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Dari Kak Tika Terima bagus. kasih. Oke. And that's all. Our chat with the director and one of the cast, the Ngeri Ngeri Sedap movies. So if you want to watch movie about family or Indonesian culture, Ngeri Ngeri Sedap must get into your watch list. Aris Satya, Erwin Widyastama for C2D.